Baik, kembali diurutkan permohonan sahabat kami, kita akan lagi urutkan yang kedua, yaitu dari yang memiliki judul peran kebudayaan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, yang akan dipresentasikan oleh Elsa Salsa Sakila. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormat Bapak Gubernur Jailani SKPN selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumedang, para penguji serta Ibu Bapak Gubernur SMK Negeri 1 Sumedang. Terima kasih kepada orang tua murid yang telah menyempatkan hadir pada sidang kali ini. Perkenalkan nama saya Elsa Salsa Sakila, kelas 12 jurusan akuntansi. Saya praktekin di PT Kebudayaan UPC Palangkaraya selama 2 bulan dan memilih judul laporan yaitu peran kebudayaan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Di slide pertama adalah latar belakang praktek kerja industri merupakan salah satu program pendidikan wajib yang dilakukan oleh siswa-siswi sekolah menengah kejuruan sebagai bentuk implementasi kurikulum yang berlaku. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa-siswi serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam dunia kerja nyata. Next up. Di slide kedua di sini ada manfaat praktek yaitu menambah pengalaman dan keterampilan siswa terhadap dunia kerja dan membentuk sikap profesional, bertanggung jawab dan mandiri, membantu siswa siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Yaitu apa sih kebudayaan? Kebudayaan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang menyediakan pelayanan berbasis gadai serta berbagai produk pembiayaan lainnya. Seperti pembiayaan gadai terdiri dari KCA dan fleksi, pembiayaan non gadai terdiri dari haji dan amanah, serta investasi emas yaitu tabungan emas dan cicilan emas. Dan di sini ada rumusan masalah. Nomor 1 itu bagaimana sih kebudayaan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat khususnya melalui produk dan layanan utamanya. Di sini ada produk gadai. Layanan ini mudah diakses karena persyaratan yang mudah, pencairan dana yang cepat serta bunga yang relatif ringan. Produk non gadai, produk ini membantu masyarakat tidak hanya dalam kebutuhan dasar, tetapi juga membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu layanan digital, PT Kebudayaan juga menyediakan aplikasi Kebudayaan Digital Service atau PDS yang membantu masyarakat untuk memudahkan transaksi tanpa harus datang ke unit sampai cabang PT Kebudayaan. Yang kedua itu ada faktor pendukung dan penghambat kebudayaan dalam menangani akses keuangan. Satu, proses pelayanan yang cepat dan mudah dengan persyaratan yang sederhana, lokasi kantor atau cabang unit yang strategis dan banyak di berbagai daerah. Bunga dan biaya jasa yang alternatif dibandingkan pinjaman informal. Lalu ada faktor penghambatnya yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk non gadai serta belum pernah transaksi sama sekali kebudayaan. Lalu ada keterbatasan aset atau barang berharga yang untuk dijadikan jaminannya, serta persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti gadai, bank dan koperasi dan vintage. Lalu yang ketiga ada bagaimana sih dampak positif keterampilan kebudayaan terhadap peningkatan inklusi keuangan, kesejahteraan ekonomi masyarakat. Satu, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat lebih terbiasa dengan layanan keuangan informal. Dua, membantu usaha modal kecil untuk UMKM. Hal ini membantu usaha tetap berjalan berkembang sehingga menambah peningkatan pendapatan keluarga. Tiga, memberikan solusi keuangan darurat yang aman legal dengan adanya layanan gadai. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan besar tanpa harus berhutang pada
mengambil alih dan menyebarkan bank ini serta memberi masyarakat diberi keperluasan mendirikan usaha pegadaian. 1901 didirikannya pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Lalu pegadaian berbentuk pegadaian resmi Jakarta tahun 1905 dan berubah bentuk dan pengubah dari jabatan KPM, dari PM Kaperjan, dari Perjalanan Peru, dari Perjalanan Perseroan hingga tahun 2021 bentuk badan hukum berubah lagi dari perseroan terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Next. Selanjutnya di sini ada visi pegadaian, yaitu the leader in the growth ecosystem and creator of financial inclusion sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan growth. Lalu di sini ada misi pegadaian, yaitu membangun ekosistem emas dan keuangan terbaik dengan mengutamakan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder untuk menunjang bisnis ini. Di sebelah kirinya ada struktur organisasi pegadaian PPCK Kemuncang, yaitu terdiri dari pimpinan atau pengelola pegadaian tersebut. Selanjutnya ada penaksir, kasir, pramugari, dan satpam. Selanjutnya di sini ada budaya perusahaan, yaitu akhlak, amanah, karena kompeten, harmonis, yang loyal, artinya adaptif, artinya kolaboratif. Selanjutnya di sini ada yang kedua, yaitu menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang belum terjangkau bank konvensional, terutama bagi UMKM. Hal ini dicapai melalui produk gadai dengan jaminan barang berharga dan beragam lainnya yang membantu masyarakat dalam menghadapi kebutuhan besar dan mengembangkan usaha. Di sebelah kiri ada kegiatan saya yang dilakukan sama Pak Kevin, yaitu melayani nasabah serta melakukan pendaftaran aplikasi digital, melakukan transaksi via aplikasi digital, lalu mempromosikan produk pegadaian, menghasilkan dokumen seperti dokumen digital, surat hilang, uang kelebihan, struk EBC asli, jatuh tempo, mulia, dan presiden. Lalu saya melakukan kegiatan menerima telepon dari nasabah atau via WhatsApp yang melakukan bantuan akan informasi lanjut, lalu menginput data nasabah baru, menukir fotokopi surat bukti gadai dan mengirim surat bukti serta menyusun barang bukti gadai. Di sini ada kegiatan soal praktek saya. Di sebelah sana saya sedang membantu menghitung keluar masuknya transaksi pinjaman, dan di sebelah situ ada keluarga besar PPCK Kemuncang. Di sini saya sedang menginput data nasabah baru, dan di situ saya sedang membantu nasabah mengisi formulir yang dilakukan transaksi gadai. Dan di bawah sini, di sini ada program minyak gratis untuk masyarakat yang belum pernah sama sekali pegadaian atau belum pernah melakukan transaksi sama sekali pegadaian dan mendapatkan minyak gratis. Lalu di sini ada keluarga besar dari pegadaian Kemuncang, dan ini saya sedang melakukan cek saldo ATM atau melakukan stok tunai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan melalui kegiatan praktek pada pegadaian untuk PPCK Kemuncang, saya dapat memahami bagaimana proses kerja dan pelayanan keuangan bank, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat. Itu pegadaian berperan penting membantu masyarakat memenuhi kebutuhan informal, kebutuhan finansial secara cepat dan aman, sekaligus mendukung program inklusi keuangan nasional. Kegiatan prakerja ini juga meningkatkan siswa dan siswi disiplin, tanggung jawab, serta keterampilan kerja siswa sebagai bekal masuknya dunia kerja yang sesungguhnya. Saran dari saya untuk PT Pegadaian lebih baiknya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang belum mengetahui sama sekali produk-produk pegadaian dan belum pernah melakukan transaksi sama sekali pegadaian, serta melakukan media sosial untuk menyebarluaskan agar menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk masyarakat sebaiknya lebih proaktif mencari informasi mengenai beragam solusi keuangan yang ditawarkan pegadaian.
puji Eva. Di rumusan masalah gitu ya, harusnya mungkin yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu pegadaian atau gadai ya, jangan langsung ke bagaimana PT pegadaian ya, tapi kita harus tahu dulu apa sih itu gadai atau pegadaian gitu ya. Terus apa lagi ya, mungkin dari rumusan masalah masukan itu aja. Terus yang mau ditanyakan, kan sekarang gadai itu bukan cuma di pegadaian ya, tapi bank juga ada melakukan gadai seperti gadai emas atau cicil emas dan lainnya. Nah, bagaimana atau strategi apa yang harus dilakukan supaya masyarakat lebih tertarik melakukan transaksi di pegadaian itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas saran. Sudah mungkin hanya saran saja. Oh, sudah pertanyaan aman ya. Baik, untuk selanjutnya dari penguji sidang belum selesai. Penguji sidang yang pertama dari Bu Eva. Udah itu saja? Ya. Oke, satu pertanyaan cukup ya? Atau enggak? Cukup, silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaannya maksud Pertanyaan ulang lagi ya. Karena kan transaksi gadai itu bukan cuma ada di pegadaian saja ya. Sekarang di bank-bank lain pun mungkin ada ya, gadai emas, cicil emas dan lainnya. Nah, bagaimana cara untuk menarik masyarakat supaya melakukan transaksi di pegadaian ya? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara menarik masyarakat untuk melakukan transaksi di pegadaian dengan adanya sosialisasi bagaimana data pegadaian kan itu BUMN ya dan negara, jadi masyarakat itu terpacu dalam hubungan yang relatif aman juga dan aman dalam transaksi karena terpacu dengan BUMN dan negeri gitu. Sedangkan kan gadai yang lainnya itu swasta serta bunganya relatif tinggi. Terus menarik masyarakatnya itu kan waktu itu juga ada program minyak gratis. Sebenarnya di pegadaian itu masih banyak orang yang menarik masyarakatnya, tapi setelah adanya program minyak gratis banyak masyarakat yang datang untuk ke pegadaian karena adanya minyak gratis tersebut dan mau melakukan transaksi jika masyarakat tersebut membutuhkan keuangan darurat dan akan melakukan transaksi gadai tersebut. Jadi dengan adanya sosialisasi lebih lanjut mungkin akan lebih tertarik masyarakat untuk bertransaksi di PT Pegadaian. Oke, berarti salah satunya dengan melakukan bersosialisasi lebih lanjut dan promo-promo yang lainnya mungkin ya Ibu, karena kan ada produk yang beda juga di Pegadaian. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, oke, cukup ya memang. Kita lanjut ke penguji sidang yang kedua. Sudah siap siapa? Persilakan kepada Ibu Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tertarik banget ya dengan judulnya karena beda dari yang lain, yaitu peran pegadaian dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Jadi ini menurut pandangan Ibu ya, ini sudut pandang Elsa itu lebih meluas tentang pegadaian dan cara pandangnya juga lebih lebih terjabar gitu. Jadi tidak spesifik tentang gadai aja, tapi semua sama Elsa dituangkan di dalam laporan ini. Bagus. Kemudian juga secara sekilas itu membaca tentang teori-teori yang dituangkannya juga udah bagus, yang dituangkannya juga udah bagus. Cuma ada satu nih yang ibu merasa di sini udah bagus nih di depan, tapi pas di belakang agak kayak gini, yaitu tentang udah dapat definisi gadai, tapi yang dijabarkannya malah keusulan menggadai emas. Sedangkan pegadaian kan tidak hanya berbicara tentang gadai emas,
tapi ada cicilan emas juga, ada elektronik, surat kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Alangkah baiknya harus definisi gadai itu diikuti dengan jenis-jenis gadai, kemudian keuntungan menggadai, kemudian prosedural gadai seperti apa. Jadi jangan spesifik tentang emas, karena di depannya itu kita tidak berbicara emas, kita berbicaranya secara global. Maka ketika masuk ke dalam itu jangan dispesifikkan lagi ya. Kemudian masukan yang keduanya itu betul kata Bu Eva, harusnya ditanyain dulu ini apa itu pegadaian. Kemudian kalau ketika membuat rumusan masalah itu kita menggunakan rumus 5W1H. Jadi berurutan dulu apa siapa yang seperti itu ya, dan bagaimana itu hanya diterapkan itu di akhir. Jadi apa dulu, habis apa itu bagaimana, seperti itu ya. Itu aja masukannya. Kemudian biar ini keren, bagus, asli. Ibu dari kemarin sampai hari ini yang beda dari yang lain ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaannya ya, yang mau ditanyakan, menurut Elsa, bagaimana peran pegadaian dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat itu? Kemudian di dalam rumusan masalah kan ada pertanyaan tentang bagaimana peran pegadaian secara inklusi ya. Nah, Ibu tidak menemukan jawabannya, jadi Ibu pengen dijawab langsung sama Elsa. Yang pertama adalah bagaimana peran pegadaian dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana peran pegadaian meningkatkan inklusi dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang nomor satu itu bagaimana peran pegadaian menyediakan akses keuangan bagi masyarakat khususnya melalui produk dan layanan utamanya, yaitu yang saya ketahui pelayanan pegadaian itu dan produk-produknya terdiri dari produk gadai. Yang produk gadai layanan ini mudah diakses karena kan persyaratannya yang mudah serta bunga yang relatif ringan dan pencairan dana yang cepat, serta pelayanan ini pembiayaan produk gadai itu terdiri dari KCA dan fleksi. Jadi KCA itu jangka waktu pinjamannya itu hanya 4 bulan dan bisa diperpanjang, tapi ada pembayaran perpanjangan serta biaya administrasi dan bunga tersebut. Terus ada fleksi itu jangka waktunya tertentu, di mana barang tertentu itu seperti biasanya ada yang dari 15 hari hingga 1 bulan. Lalu di produk non gadai itu seperti Arum Haji dan Amanah itu yang menggadaikan BPKB motor atau kendaraan, itu juga tergantung unitnya kita dapat berapa lama sih pinjaman, sesuai nominalnya juga bagaimana kita pinjamannya itu sesuai nominal besarnya. Dan investasi emas seperti cicilan emas atau tabungan emas. Cicilan emas itu kan kita menyicil emas per bulan, misalnya senominal itu harus dibayarkan. Kalau tabungan emas itu gimana kitanya akan menabungnya berapa dan sampai target gram emas tersebut. Terus yang pertanyaan yang kedua, peran pegadaian dalam meningkatkan inklusi. Inklusi itu seperti apa? Mungkin inklusi keuangan meningkatnya itu seperti keuangan kan ada yang jangka waktu perencanaan buat masyarakat, ada perencanaan yang jangka waktu perencanaan keuangan untuk jangka waktu panjang. Di situ ada inklusi keuangan bagi masyarakat yang ada perencanaan keuangan inklusi meningkatnya melalui pelayanan masyarakat, pelayanan investasi, inklusi keuangan yang meningkatkan perencanaan
perencanaan keuangan masyarakat melalui perencanaan keuangan jangka panjang. Jadi seperti investasi emas kan itu perencanaan keuangan jangka panjang serta Atau inklusi itu apa sih? Inklusi itu apa? inklusi. Mohon maaf Ibu Elsa lupa inklusi itu apa. Sepertinya Elsa tidak menuliskan di laporan. Ada sebenarnya. Jadi inklusi itu adalah yang awalnya masyarakat itu susah untuk mengaksesnya, tapi ketika pegadaian itu mengupgrade manajemennya, sehingga yang asalnya pegadaian itu sulit untuk masyarakat datangi, sekarang udah di mana-mana kan banyak ya cabangnya. Perusahaan sekarang kan bisa via berbayar juga, sehingga yang awalnya sulit untuk kita datangi sekarang mudah untuk kita datangi seperti itu ya. Nah di sini juga di sampai alasan. Coba aku nggak paham ya itu perannya itu peran kok bisa jadi menurut Elsa gitu ya? Kok bisa pegadaian itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan keuangan masyarakat dengan cara inklusi gitu. Nah, mungkin salah mungkin ya jawabannya karena mudah diakses sehingga masyarakat mudah menemuinya, bisa mudah dengan mendatanginya, sehingga masyarakat banyak yang kepegadaian awalnya kedamang hutang, akhirnya karena punya emas misalnya, punya emas berapa gram, ya udahlah kita gadaikan dulu sedang dari cat, akhirnya digadaikan suatu saat bisa kita beli lagi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Kita yang cukupnya begini ya. Begini cukup? Belum. Ada sedikit yang mau ditanyakan. Belum cukup. Sekarang keuangan masyarakat gitu. Jadi sebelum menuangkan ke dalam bab 3, jadi kamu harus tahu dulu apa itu inklusi ya. Jadi jangan dulu langsung ke materi, tapi kita tahu artinya apa gitu ya. Tadi udah dijelaskan bahwa inklusi keuangan itu meratakan, membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa mengakses menggunakan pelayanan pegadaian gitu ya, karena tidak semua masyarakat tahu pegadaian nggak tahu itu kan berapa sih kalau kita menggadai yang gadai barang, terus barang apa saja yang bisa digadaikan gitu ya, kan itu ditimbang dulu ya, barang yang mau digadaikan sama kita kan ditimbang dulu dari pihak pegadaiannya, baru keluar nominalnya berapa gitu ya. Yang mau ditanyakan di sini ketika kita menggadaikan barang ke pegadaian ya, kan kita ada jangka waktunya, jangka waktu untuk menebus kembali barang tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika sudah jatuh tempo ya, barang yang digadaikan tetap tebus ya, misalkan ya, adakah yang bunga yang ditetapkan untuk bisa barang tersebut kembali lagi ke kita, tetapi harus memberikan bunga gitu. Itu gimana? Terima kasih Alvania. Jadi untuk yang habis jatuh tempo dan tidak bisa membayar barang yang tersebut itu akan dinyatakan masuk barang lelang. Barang lelang
dan itu tidak usah membayar bunga, tetapi barang-barang tersebut akan mengeluarkan tambahan uang dan memberi uang itu kepada pihak. Tapi barang kita hangus itu. Ya, barang kita hangus karena sudah digaramkan. Atau misalkan ini jatuh temponya 3 bulan nih, dari misalkan ibu menggadaikan emas misalkan nih, jangka waktunya 3 bulan misalkan. Setelah 3 bulan kan kita tebusnya si barang tersebut teh. Apakah masih bisa kita miliki tapi dengan jangka waktu misalkan ada bunga bayaran bunga ngumpul bisa nggak? Kalau untuk bayar bunganya aja juga bisa, dan di situ juga di struknya tertera tanggal jatuh temponya. Jika melebihi tanggal jatuh tempo tersebut pasti akan dilelang. Tapi Jadi hangus barangnya. hangus. Jadi di situ tertera tanggal jatuh temponya juga. Nah, untuk barang mewah, ya kan itu banyak barang-barang di Pegadaian. Ya, Elsa tahu ada barang mewah gitu ya, mulai dari barang elektronik dan sebagainya. Nah, itu barang-barang tersebut kalau nantinya dijual itu ada pemberitahuan kepada masyarakat atau hanya lingkungan Pegadaian saja yang bisa menembus itu. Biasanya hanya orang-orang tertentu yang ingin tahu itu. Biasanya suka ada yang pesan atau orang tertentu yang ingin tahu dan masuk untuk Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih para penguji atas pertanyaan, masukan dan sarannya. Baik, terima kasih untuk uji pertama, uji kedua dan uji ketiga sudah selesai. Maka dari itu sekarang untuk Elsa ditutup saja presentasi. Terima kasih kepada para penguji untuk pertanyaan, saran dan kritikannya bagi saya. Semoga kedepannya menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran saya ke depannya. Mohon maaf bila ada kekurangan perkataan atau perubahan dari diri saya. Terima kasih. Saya Elsa Saksa Sakila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mulia Bapak Ibu, hasil presentasi yang kedua dari Elsa dengan pengadaan dalam peningkatan bagi masyarakat yang alhamdulillah lancar sekali untuk